Selamat pagi anak sekalian, jumpa lagi pada pembelajaran matematika hari ini. Nah, untuk hari ini kita masih bahas tentang bab yang sama, yaitu bangun ruang visi lengkung. Namun pembahasan kita yaitu tentang masalah kontekstual dan gabungan bangun ruang visi lengkung. Jadi silakan disimak baik-baik video pembelajarannya dan jangan lupa dirangkum ya, oke? Kita langsung mulai saja. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, Bu Guru mengharapkan anak-anak dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung. Dan yang kedua, itu dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan gabungan dari ketiga bangun ruang sisi lengkung ya. Oke, selanjutnya, nah sebelum masuk ke materinya yang inti yaitu tentang masalah kontekstualnya, Bu Guru mengingatkan kembali tentang bangun ruang sisi lengkungnya, yaitu terdiri dari tabung, kerucut, dan bola. Nah yang pertama ini Bu Guru akan bahas tentang tabung, yaitu masih ingat kan tentang tabung. Nah ini gambaran tabung, kemudian apa saja rumus untuk tabung. Nah, di sini yang pertama rumus yaitu rumusnya luas selimut, di mana rumus luas selimut tabung adalah 2 pi kali R kali T. Kemudian untuk luas alas itu luas alas maupun luas tutup tabungnya itu sama dengan luas lingkaran, yaitu pi R kuadrat. Kemudian untuk luas permukaan tabung rumusnya adalah 2 pi R kali T. Kemudian untuk volume tabung itu adalah pi R kuadrat T ya. Selanjutnya untuk kerucut, nah ini gambar kerucut ya. Jadi kerucut itu bagian-bagiannya itu ada jari-jari, ada tinggi, ada garis pelukis. Nah untuk rumus pada kerucut itu yang pertama yaitu luas selimut, dimana rumusnya adalah pi kali R kali S ya. S-nya itu adalah garis pelukis. Kemudian untuk luas permukaannya itu rumusnya adalah pi kali R tambah S. Dan untuk volumenya adalah sepertiga pi R kuadrat T. Nah, untuk selanjutnya yaitu bola ya. Nah, untuk bola itu rumus luas permukaan bola adalah 4 pi R kuadrat. Dan volume bola itu 4/3 pi R pangkat 3 ya. Nah, setelah Bu Guru mengingatkan untuk ketiga bangun ruang dan rumus-rumusnya, sekarang kita masuk ke masalah kontekstual yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung dan gabungannya. Ya, jadi di sini Bu Guru akan membahas tentang contoh soalnya. Oke, kita masuk yang pertama. Contoh soal yang pertama yaitu, nah, sebuah benda disusun dari bentuk-bentuk setengah bola, tabung, dan kerucut seperti pada gambar di bawah ini ya. Nah, kemudian yang diperintahkan adalah hitunglah volume dari benda tersebut. Oke, nah langkah pertamanya atau penyelesaiannya ya. Yang pertama yaitu ini Bu Guru tempelkan lagi gambarnya yang tadi ya. Nah, ini dia seperti ini penyelesaiannya. Jadi benda tersebut tersusun oleh setengah bola, tabung, dan kerucut. Maka untuk mencari volume benda ini, benda tersebut, itu kita tinggal menjumlahkan, yaitu volume bolanya, volume setengah bola, volume tabung, dan volume kerucutnya ya. Dimana diameter bolanya itu sama dengan diameter dari tabungnya dan sama dengan juga dari diameter kerucutnya, yaitu 84 ya. Jadi yang jadi dia, nah ini ya, jadi ini tinggi, yang ininya adalah diameternya ya, diameternya. Nah, diameternya itu 84. Kemudian
Untuk jari-jari, berarti jari-jari bola itu sama dengan jari-jari tabung dan sama dengan juga jari-jari dari kerucut ya. Berarti kalau untuk mencari jari-jari adalah diameter dibagi 2, maka 84 dibagi 2. Hasilnya adalah 42. Sementara untuk tinggi tabung ya, ini gambarnya agak sedikit meleset keterangannya ya. Jadi 60-nya ini untuk di sebelah sini ya, dan 30-nya di sebelah sini ya. Nah, jadi untuk tinggi tabungnya itu adalah 30 ya, dan tinggi kerucutnya itu adalah 60. Oke. Nah, selanjutnya apa saja rumusnya ya. Seperti ini, seperti yang tadi. Tinggal kita masukkan untuk volume bola pakai rumus yang 4/3 pi r pangkat 3. Tinggal kita masukkan angka-angkanya ya. Kemudian didapat volume bolanya adalah 310.464 cm kubik. Nah, kemudian untuk volume tabung rumusnya itu pi r kuadrat T. Tinggal kita masukkan angka-angkanya, didapat 166.320 cm kubik. Dan untuk volume kerucut yaitu sepertiga pi r kuadrat T, dimasukkan juga angka-angkanya, maka didapat hasilnya adalah 110.880 cm kubik. Maka untuk mencari volume benda yang tadi digambarkan itu tinggal kita masukkan saja atau kita jumlahkan dari volume bola, volume tabung, dan volume kerucutnya. Maka didapat hasilnya adalah 587.664 cm kubik ya. Oke, selanjutnya. Nah, contoh soal yang kedua. Di sini yaitu sebuah benda disusun dari bentuk-bentuk setengah bola, tabung, dan kerucut seperti pada gambar di bawah ini. Jadi gambarnya mirip seperti gambar pada contoh soal nomor 1. Nah, kemudian perintahnya yaitu hitunglah luas permukaan benda tersebut ya. Oke, nah gini untuk penyelesaiannya. Nah, Bu Guru tempelkan kembali ya gambarnya. Nah, di sini untuk rumus luas bolanya berarti 4 pi r kuadrat ya, masih ingat tadi. Nah, karena di sini adalah setengah bola, maka rumusnya tinggal kita kalikan setengah dari volume bola yang utuh ya. Jadi didapat 2 pi r kuadrat. Nah, kemudian untuk ingat ya, untuk kalau ditanyanya adalah luas permukaan, maka yang kita hitung hanya di luar saja ya. Nah, karena dilihat kalau dari permukaannya itu tabungnya hanya selimutnya saja yang dilihat di luarnya, maka yang kita pakai adalah luas selimut tabung. Rumusnya adalah 2 pi r T. Nah, kemudian yang di luar lagi, yang di atasnya itu adalah kerucut. Yang kerucutnya juga itu adalah luas selimutnya saja juga, sama seperti tabung. Maka rumusnya adalah pi rs. Nah, sekarang untuk diameter kita lihat. Diameter bola, diameter tabung maupun diameter kerucutnya pada gambar ini adalah sama, yaitu 12 ya. Nah, berarti kalau jari-jari dari ketiga bangun ini adalah tinggal kita bagi 12 bagi 2, maka hasilnya adalah 6. Nah, kemudian untuk tinggi tabung, berarti kita lihat pada gambar bagian tabungnya, tingginya itu adalah 5, maka tinggi tabung adalah 5 cm. Kemudian untuk tinggi kerucut, dilihat pada gambar itu adalah 8 cm ya. Nah, sekarang kita lihat pada kerucut. Nah, kalau untuk kerucut kan di sini kalau kita mau menggunakan, kita kan akan menggunakan rumus luas selimut kerucut ya untuk untuk mencari luas permukaan benda ini. Nah, pada rumus luas selimut kerucut itu ada rumusnya adalah garis pelukis, adanya garis pelukis. Maka kita cari dulu garis pelukisnya. Itu sama seperti halnya kita menggunakan rumus Pitagoras ya, berarti mencari sisi miringnya. Maka untuk garis pelukisnya itu tinggal kita akarkan jari-jari kuadrat ditambah tinggi kuadratnya ya. Maka 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat berarti hasilnya adalah 36 tambah 64 yaitu 100. 100 diakarkan hasilnya adalah 10 ya. Nah, kemudian
kita tinggal sudah dapat jari-jari, diameter, dan garis pelukisnya. Sekarang kita tinggal menggunakan rumusnya dan memasukkan angkanya ya. Jadi kalau untuk luas setengah bola tadi yaitu 2 pi r kuadrat. Kita masukkan angkanya. Nah, di sini Bu Guru tidak masukkan dulu pi-nya ya, biar nanti kita gampang dalam menjumlahkan. Jadi Bu Guru pi-nya kita nanti baru kita akumulasikan atau kita ganti menjadi angka setelah kita menjumlahkan semuanya ya. Nah, di sini kita tinggal masukkan angkanya kecuali pi, maka kita dapat untuk luas setengah bolanya adalah 72 pi cm persegi. Kemudian untuk luas selimut tabung ya, rumusnya adalah 2 pi rt. Kita masukkan juga angkanya kecuali pi-nya didapat 60 pi cm persegi, dan untuk luas selimut kerucut itu rumusnya pi rs didapat juga 60 pi cm persegi. Maka untuk luas bendanya tinggal kita jumlahkan ya semuanya. Berarti 72 pi tambah 60 pi tambah 60 pi didapat hasilnya 192 pi. Karena 192 bukan kelipatan 7, maka kita ganti pi-nya jadi 3,14. Maka didapat hasilnya adalah 602,88 cm persegi. Atau kalau mau ditulis juga 192 pi cm persegi juga boleh, tergantung dari kalau misalnya soalnya dalam bentuk pilihan ganda, tergantung dari optionnya ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini soal terakhir ya. Nah, perhatikan gambar kap lampu berbentuk potongan kerucut bagian bawah berikut. Nah, di sini ada kap lampu ya, pasti anak-anak sudah sering melihat kap lampu. Nah, di sini kap lampu itu bentuknya seperti kerucut, namun yang dipotong pada bagian atasnya ya. Nah, sekarang perintahnya itu tentukan luas permukaan kap lampu tersebut jika pi-nya 3,14 ya. Nah, oke, kita langsung saja ke penyelesaiannya. Sekarang di sini Bu Guru tempelkan lagi sketsanya yang tadi ya. Jadi di sini kap lampunya itu untuk diameter bawahnya ya. Diameter bawahnya yang ini itu 20, kemudian tingginya yaitu 12, dan diameter lingkaran atasnya itu 10. Nah, kemudian bagaimana untuk menyelesaikannya kalau dia seperti ini? Nah, seperti ini ya. Jadi di sini kita sketsakan dulu seolah-olah kap lampunya itu utuh, bentuknya seperti kerucut tanpa dipotong ya. Nah, di sini kita untuk menyelesaikannya menggunakan konsep kesebangunan ya. Jadi masih ingat ya tentang kesebangunan di semester lalu kita sudah belajar. Nah, di sini untuk kesebangunannya, jadi yang bagian bawahnya ini dari sini ya. Yang ini. Nah, kemudian yang atasnya ini kita tambahkan karena supaya utuh ya. Nah, di sini yang akan kita bandingkan yaitu untuk kerucut yang bagian atas ini yang kecil dengan kerucut yang besar semuanya ya, untuk mencari yang dipotong ini. Nah, di sini untuk jari-jari kerucut yang besar kita misalkan dengan simbol R besar ya. Nah, di sini kan 20 yang besar karena lingkaran paling besarnya 20. Berarti kalau diameternya 20, maka untuk jari-jarinya dibagi 2 dihasilkan adalah 10 ya. Nah, kemudian untuk jari-jari pada kerucut yang kecil berarti diambilnya yang ini, yang atas ini ya, 10. Maka 10 dibagi 2 didapat 5. Sementara untuk tinggi yang kedua ya, kita pakai ini T1, ada T1, ada T2. Nah, jadi T2-nya ini kita ambil dari yang sini yaitu 12 ya. Oke, nah selanjutnya sudah yang Bu Guru sampaikan tadi. Jadi kita menggunakan konsep kesebangunan, di mana di sini Bu Guru bandingkan mulai yang kecil dulu baru yang besarnya semua ya. Nah, di sini Bu Guru bandingkan antara tinggi dengan jari-jari ya. Nah, di sini tinggi untuk tinggi yang kecil dibanding dengan tinggi yang besar.
Jadi tinggi yang kecil ini, tinggi kerucut yang kecil dibanding dengan tinggi kerucut yang besar. Tinggi kerucut yang kecil itu adalah T1. Nah, kemudian untuk tinggi kerucut yang besar itu berarti T1 ditambah dengan T2 ya. Nah, sama dengan berarti jari-jari kecil banding jari-jari besar. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. Nah, T1 ini kan kita nggak tahu tingginya berapa. Berarti kita tulis saja T1. Kemudian di bawahnya lagi per T1 tambah 12. 12 dapat dari mana? Dari T2 yang ini ya. Ini kan jadi T2-nya. Ditambah 12, kemudian sama dengan jari-jari kecilnya itu 5, jari-jari besarnya 10 ya. Oke, nah kemudian kita dapat jadi 5/10 ini kita bagi, kita kecilkan lagi jadi 1/2 ya. Nah, kemudian setelah itu kita kali silang ya. Jadi T1 dikali 2 ya, berarti T1 kali 2 berarti 2T1. Nah, kemudian T1 tambah 12 ini dikali 1, berarti 1 kali T1 didapat T1, 1 kali 12 tambah 12 ya, dikali 1 kali masuk 1 ya, ingat yang sebelumnya. Nah, kemudian kita kelompokkan yang sama jenis. Yang sama jenis di sini yang mana? Yang T1 dengan T1 ya. Berarti T1-nya yang ini oper ke sebelah kiri ya. Maka nanti tandanya berubah jadi kurang. Berarti 2T1 kurangi T1 sama dengan 12. 2T1 kurangi T1 hasilnya T1 sama dengan 12. Berarti tinggi yang atas ini kita sudah dapat 12, yang kerucut yang kecil. Nah, sekarang berarti kita cari dulu garis pelukisnya ya, yang ini garis pelukis dari kerucut yang kecil. Maka didapat jari-jari kuadrat tambah tinggi kuadratnya ya, pakai rumus Pitagoras. Nah, tinggal kita masukkan angkanya, didapat garis pelukisnya adalah 13. Nah, selanjutnya tinggal kita menggunakan konsep kesebangunan lagi ya. Jadi di sini Bu Guru pakai antara perbandingan antara garis pelukis dengan jari-jarinya ya. Jadi yang kecil dibanding dengan yang besar. Garis pelukis kecil S1, kemudian garis pelukis besar kita tulis saja S. Nah, kemudian dibanding dengan jari-jari kecilnya 5 per jari-jari besarnya 10. Ya, tinggal kita masukkan angkanya. Garis pelukis yang kecil 13 per S, kita tidak tahu garis pelukisnya yang besarnya ya, baru 5/10. Tinggal kali 5/10-nya ini kita kecilkan jadi 1/2 kali silang ya. Selanjutnya yaitu 13 kali 2 itu 26, S kali 1 S, berarti garis pelukisnya langsung kita dapat 26 ya. Nah, untuk rumus selimut kerucut kan PRS. Nah, berarti untuk kalau rumus untuk mendapatkan luas selimut kerucut kecilnya berarti pakai yang P kali R1 kali S1 ya, maka didapat 65Pi. Kemudian rumus yang kerucut besarnya itu didapat dari pakai yang jari-jari besar dan S. Tinggal kita masukkan hasilnya 260Pi. Nah, sekarang kalau untuk mencari luas kap lampu berarti kita tinggal mengurangkan ya, rumus kerucut yang besar dikurangi yang kecil, maka didapat 195 pi cm persegi. Tinggal kita ganti pi-nya jadi 3,14, didapat 612,3 cm persegi ya. Jadi luas permukaan kap lampu tersebut adalah 612,3 cm persegi. Nah, sudah selesai pembahasan Bu Guru tentang masalah kontekstual dan gabungan dari bangun ruang visi lengkung. Untuk anak-anak yang masih bingung, silakan bertanya ke Bu Guru supaya tidak bingung dalam menyelesaikan latihan soalnya. Dan jangan lupa untuk dirangkum materinya dan dikumpulkan pada latihan, digabung dengan jawaban dari latihan soalnya ya. Oke, sekian dan terima kasih.